Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mulai. Untuk sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya karena nanti tidak sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari terkait materi kelas 11 yang mempunyai tema akhlak pergaulan remaja. Seperti itu. Untuk sebelumnya bisa meminta tolong pada salah satu siswa untuk memimpin doa. Saya minta tolong pada Bapak Agus sama Mas Agus, nggih. Nyuwun tolong Mas Agus untuk memimpin Ya, doanya. Pak. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kita baca doa bersama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Mas Agus, terima kasih. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini semoga nanti bisa membawa berkah buat kita semua dan bisa kita resapi ilmu yang ada di dalam materi ini. Untuk materi yang kemarin kita sudah mempelajari terkait berpakaian. Nah, yang paling penting dalam adab berpakaian adalah salah satunya yaitu menutupi aurat. Betul nggih? Masih ingat? Ingat, Pak. Nah, betul. Berarti untuk berpakaian itu yang paling inti adalah menutupi aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh dari pakaian atau dari tubuh kita sendiri. Untuk selanjutnya ini kita mempelajari terkait itu akhlak pergaulan remaja yang banyak kita jumpai bahwasanya di luar sana akhlak pergaulan remaja itu sudah kelewat batas semuanya kalau kita bisa melihat. Terus kemudian tujuan pembelajaran di sini nanti semua siswa diharapkan dapat merumuskan pengertian pergaulan remaja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nanti ada di dalamnya semuanya, kita mau belajar bersama-sama dan supaya kita bisa mengerti dan bisa membedakan mana itu akhlak yang patut kita laksanakan sama yang tidak patut untuk kita laksanakan. Terus yang ketiga tujuannya adalah siswa dapat menyebutkan perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Itu ya untuk materi sore hari ini. Terus kemudian untuk sebelum kita masuk yang lebih lanjut, saya akan mengabsen satu persatu dari nama siswa. Apa kiranya nanti masuk semua ataukah tidak. Yang saya panggil nanti bilang hadir seperti itu, nggih. Untuk yang pertama, Mbak Ana, hadir? Mbak Ana. Hadir, Pak. Nggih, yang kemudian Mbak Ani. Hadir, Pak. Kemudian Mbak Endah. Hadir, Pak. Terus Mas Agus. Hadir, Pak. Mas Mulis. Hadir, Pak. Mas Zainul. Hadir, Pak. Mbak Elia. Mbak Elia. Hadir, Pak. Oke, Mas Haris. Hadir, Pak. Mbak Anissa. Mbak Anissa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Yang selanjutnya Mbak Amalia. Hadir, Pak. Kemudian Mas Fuad. Hadir. Mbak Fauzia. Ya, hadir, Pak. Mas Faiz. Hadir, Pak. Mbak Dewi. Mbak Dewi. Tidak hadir ya. Kemudian Mas Ehsan. Oh, nggih, Mbak Dewi hadir, Mas Ehsan hadir. Terus yang terakhir adalah Mbak Piko. Mbak Piko. Mbak Viko izin, Pak. Oh, izin, ya, ya. Terus ini gimana untuk kabar anak-anak semuanya? Apakah masih siap menerima pelajaran sore hari ini? Siap, Pak. Siap. Alhamdulillah. Semoga nanti kita mampu untuk menyerap ilmunya.
Terus yang selanjutnya adalah ini, ada gambar, ada 2 gambar di sini. Saya meminta tolong pada anak-anak semuanya untuk mengamati gambar di sini. Kira-kira apa toh artinya? Bisa diambil kesimpulan itu apa toh artinya? Gambar yang pertama, saya minta tolong. Tawuran, Pak Guru. Tawuran, Pak. Gambar yang pertama itu adalah tawuran. Terus yang kedua, Kerjasama, Bu, Pak. kerjasama itu Permainan. berarti kita anggap dengan sebagai permainan. ukhuwah. Bermain. Bermain, nggih? Nggih. Ataukah kerjasama, ataukah bisa diartikan dengan ukhuwah atau persaudaraan yang kompak seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal apa toh itu remaja. Remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan ataukah adolescent, yaitu antara usia 9 sampai 13 tahun seperti itu, yang dikenal dengan masa pubertas. Apakah anak-anak sudah merasakan masa pubertas? Sudah, Pak. Oh, sudah. Gimana rasanya, Mas? Bisa menjelaskan? Gembira. Gembira. Terus selanjutnya adalah masa remaja, itu adalah masa yang labil bagi anak. Kenapa bisa dikatakan labil? Karena di situ masih banyak sekali keinginan-keinginan yang tidak bisa, ataukah yang belum bisa kita utarakan ataukah kita nyatakan seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini adalah macam akhlak pergaulan remaja yang akan kita pelajari pada materi hari ini, yaitu pertama ada akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang kedua adalah akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Apakah Mas dan Mbak sudah pernah mengetahui ataukah mendengar akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu apa saja toh? Minta tolong Mas Ihsan. Iya, Pak. Untuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu sudah pernah mendengar, Mas ya? Sudah. Nah, kira-kira apa sih? Kasih contoh satu coba. Akhlak terpuji dan Menolong teman. Menolong teman. Terus yang satunya coba Mbak Endah. Apa tadi, Pak? Saya ngantuk. Waduh, Mbak Endah jam segini sudah ngantuk. Ini untuk pertanyaannya saya ulang, yaitu akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Itu kira-kira contohnya apa toh? Kasih satu contoh saja. Suka menolong teman, Pak. Wah, sama dengan Mas Ihsan. Berarti Mbak dan Masnya semoga saja dengan apa yang dijawab tadi atau yang diutarakan tadi bisa menjadi nyata di kehidupannya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian di sini perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja sih pergaulan terpuji dalam pergaulan remaja? Mari kita simak materi selanjutnya. 1, yaitu persaudaraan ataukah ukhuwah. Kita sebagai umat Islam sebagai umat muslim dengan sesama muslim lainnya adalah saudara dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pribadi. Jadi kita dengan sesama umat Islam adalah saudara, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, apabila ada masalah, kita tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari seperti itu. Ya. Nah, yang kedua adalah persaudaraan terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Karena itu ada beberapa istilah, yaitu 1, ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Mas Zainul, bisa dibacakan? Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena kesamaan agama, yaitu sama-sama Islamnya. Sama-sama Islam. Kita sesama umat Islam harus saling bersaudara. Tidak boleh bermusuhan. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Mbak Elia, coba dibacakan. Ukhuwah watoniyah yaitu persaudaraan sebangsa dan tanah air sekalipun berbeda agama. Maka kita harus saling menghormati keyakinan. Menghormati keyakinan. Contohnya Mbak Mas Haris, coba Mas Haris. Ada nggak Mas Haris?
Ya, Pak. Nah, ya, contohnya dari ukhuwah watoniyah itu apa? Contohnya menghargai, menghormati warga negara yang agamanya lain, Pak. Gimana Mas? Kurang keras? Menghormati, menghargai Ya. sesama warga negara yang Sesama agamanya warga negara. lain. Nah, di situ bisa diambil kesimpulan bahwa ukhuwah watoniyah itu adalah saling menghormati meskipun kita berbeda agama. Kita sebagai umat Islam dengan umat Kristen ataukah Hindu juga saling menghormati karena kita hidupnya di Indonesia adalah negara yang penuh dengan dan banyak dengan perbedaan, yaitu perbedaan yang macam-macam. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia apapun agamanya, bangsa dan sukunya. Kurang lebih seperti yang kedua tadi. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Halo. Ya, Pak. Sampai di Belum sini apa ada, ada Pak. pertanyaan? Belum ada. Belum Alhamdulillah, ada. semoga semuanya bisa memahaminya. Terus kemudian dalam menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut, yaitu ada 2. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Seperti itu. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Bisa dimengerti nggih? Apa ada yang ditanyakan? Pak? Maksud Ya. yang mana nggih? Pak. Maksud yang itu birahi. Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua, Pak. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Ini bisa dikasih contoh itu sebagai free sex seperti itu. Itu kan bersentuhan penuh dengan birahi kan, ngoten. Ataukah kumpul kebu seperti itu nggih. Itu contoh yang nyata seperti itu. Bisa dipahami, Mbak? Ya, Pak Guru. Alhamdulillah. Kalau Oke, tidak saya bersentuhan, Pak, Pripun? lihat. Pak itu Mas Isan mau bertanya, Pak Guru. Oke, siap. Tidak bersentuhan tapi melihat. Tidak bersentuhan tapi Kirim video. kirim video itu sama saja. Kan niatnya juga niatnya untuk memancing birahi kan seperti itu, nggih. Iya, Pak. Nah, itu berarti tidak boleh juga. Karena dengan adanya kirim video tersebut bisa membuat si yang dikirimi video menjadi birahi. Ngoten nggih? Iya, Paham Pak. nggih? Paham. Saya lanjutkan yang ngoten. Yang kedua ini mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, sekarang banyak juga para remaja yang mempunyai pemikiran maju seperti itu. Di zaman modern ini banyak sekali karya-karya anak Indonesia yang sudah terbukti dan sudah teruji kecanggihannya. Jadi anak Indonesia pun tidak mau ketinggalan zaman. Nah, kita sebagai penerus bangsa seharusnya memiliki hal-hal yang demikian, yaitu mau mengembangkan wawasan keilmuan. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan diri. Terus yang selanjutnya adalah menghormati dan menghargai, yaitu tasamuh. Tasamuh itu sama dengan apa nggih? Menghormati dan menghargai. Tasamuh itu toleransi, yaitu adalah rasa tenggang rasa atau sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Di situ adalah sebagian dari akhlak terpuji pergaulan remaja. Terus selanjutnya adalah nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yaitu yang pertama akan menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi ketika para remaja memiliki sifat positif ataukah
akhlak terpuji itu yang pertama yang kita rasakan akan menumbuhkan sikap arif dan bijaksana dalam menghadapi dan menyelesaikan semua masalah. Tidak hanya menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang kurang patut, misalkan lagi diputus pacare terus lari ke narkoba, minuman keras dan lain-lain, itu berarti menandakan kalau si remaja tersebut tidak bijaksana. Apakah Mas-mas dan Mbak pernah seperti itu? Halo Mas-mas dan Mbak-mbak. Ya, Pak. Nah, semoga saja tidak ada siswa di sini yang melakukan hal demikian, karena saya yakin imannya pasti juga kuat untuk membatasi hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap disiplin. Disiplin diri dalam segala hal. Jadi kalau kita disiplin diri, pasti perilaku tercela tidak akan terpikirkan oleh pikiran kita. Jadi itu membuat keamanan diri kita masing-masing. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap mandiri. Nah, kalau kita sebagai remaja mempunyai akhlak yang baik, itu pasti akan mandiri, tidak bergantung pada orang lain ataukah temannya. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik ataukah kalian sebagai siswa itu harus bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya masing-masing. Seperti itu. Misalkan punya PR ataukah belajar, tanggung jawabnya belajar ya harus belajar. Tanggung jawabnya sekolah ya harus sekolah. Tidak suka bolos dan lain-lain, seperti itu, nggih. Terus yang selanjutnya adalah membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu yang pertama adalah menutup aurat. Yang kedua adalah mengajak untuk berbuat kebaikan kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai pelajar Islam tidak boleh bergaul tapi malah kita mengikuti mereka yang kurang bagus. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, kita hendaknya mempunyai niat untuk mengajak mereka ke hal-hal yang baik. Seperti itu, ya. Jangan malah sampai kita mengikuti jejak mereka ke hal-hal yang kurang bagus. Selanjutnya adalah mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalau sebagai siswa masih banyak hal-hal yang bermanfaat seperti mengikuti ekstrakurikuler, yaitu pramuka, OSIS, terus rohis, dan lain sebagainya. Itu arahan saya. Terus selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, mas-mas dan mbak-mbak kira-kira kalau di rumah sama orang tua itu bagaimana? Hormat, Pak. Ataukah berani ketika dikasih wejangan atau bagaimana? Hormat, Iya, nggih? Pak. Hormat, Pak. Mendengarkan tapi hatinya grundel. Kadang-kadang, Pak. Waduh, ini ampun dibiasakan. Jadi mulai sekarang nek bisa yaitu ikhlas lahir dan batin. Ketika kita menghadapi orang tua, hendaknya kita ya emang itu sangat patuh, karena tanpa orang tua kita pun juga tidak ada seperti itu. Yang selanjutnya adalah bersikap santun dan tidak sombong. Nah, kalian tidak boleh sombong terhadap orang-orang lain dengan apa yang kalian miliki, dengan kelebihan apa yang kalian miliki. Misalkan ketemu orang lain di jalan, kok kekurangan sesuatu, tidak memiliki hal yang kalian miliki, jadi tidak boleh disombongkan, karena itu suatu anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri dan tidak bisa kita sombongkan. Oke, selanjutnya adalah perilaku. Oh, untuk perilaku terpuji tadi sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Boten nggih? Sudah paham? Ada pertanyaan? Boten, Pak. Boten, ataukah saya yang bertanya? Sudah paham. Kalau sudah paham nanti saya ganti yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya ya. Pak. Nah, saya lanjutkan dulu biar nanti selesai untuk materi hari ini. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, kenakalan remaja adalah gejala sakit
patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kebanyakan dari anak-anak sekarang itu lebih bangga dan lebih senang melakukan hal-hal yang tercela daripada hal-hal yang positif seperti itu, hal-hal yang baik. Contohnya, ketika ada anak yang rajin masuk kelas, itu biasanya malah dicemooh oleh anak-anak yang suka bolos. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Padahal anak-anak yang biar nemenin bolos, Pak. Oh, biar nemenin bolos. Seperti itu jadi ya. Nah, sering kita lihat kalau anak-anak yang rajin itu malah sering sekali terkena penyakit dari anak-anak yang suka bolos. Akhirnya hari pertama anak-anak di dalam kelas itu 15, hari kedua berkurang lagi, hari ketiga berkurang lagi, dan seterusnya. Itu ketika saya lihat banyak sekali anak-anak yang malah bangga melakukan hal-hal yang tercela itu ketika di sekolahan. Karena kalau nggak mau ikut bolos diancam sama temennya, Pak. Oh begitu. Pernah ya Mbak jenengan diancam sama temannya? Ataukah Iya. pernah mendengar curhatan dari teman seperti itu? Iya, Pak, seperti itu. Seperti itu. Oke. Jangan sampai kalian semuanya terkecoh dengan hal-hal yang demikian, karena itu merupakan hal yang kurang bagus dan dibenci oleh Allah. Nah, bisa malah kalian yang mau dan mampu mengajak mereka ke hal yang baik. Ngoten. Selanjutnya yaitu perilaku tercela dalam pergaulan remaja, di antaranya yang pertama adalah pergaulan bebas, free sex. Pernah dengar? Anak usia SMA pasti ini sering mendengar yang namanya free sex. Free sex itu yang bagaimana? Bisa menjelaskan ya, Pak Guru? Mas Haris? Pergaulan Yang free, Pak. Free itu artinya apa, Mas? Gratis. Itu gratis, bebas. Oh, gratis. Seks gratis berarti nggih. Nah, di Yang pinggir-pinggir dapat jalan bonusan, itu. Pak. Ya, free wifi itu kan gratis, Pak. Jadi hal-hal ini tidak boleh dilakukan oleh kalian karena ini termasuk akhlak tercela yang bakalan merusak masa depan kalian semuanya. Yang kedua adalah tawuran antar remaja. Ini sering dilakukan oleh para cowok ini. Tawuran antar pelajar seperti pada gambar yang ada di atas tadi. Itu bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri apabila menjadi korban, pasti anggota tubuhnya ada yang rusak. Merugikan orang lain apabila ada orang lain yang rusak, pasti kita juga terbawa dalam masalah tersebut, entah sampai ke kantor polisi ataukah bagaimana. Yang selanjutnya adalah mengkonsumsi minuman keras. Jangan sampai mengenal yang namanya minuman keras, meskipun diiming-iming oleh temannya bahwa minuman keras itu rasanya seperti ini, dan itu. Yakinlah kalau itu tidak membuat tubuh kalian menjadi baik, tapi malah merusak tubuh kalian. Mau tanya, Pak. Oke, silahkan. Bandrek itu minuman keras mboten nggih, Pak? Bagaimana, Mbak? Nira yang udah di itu, Pak, di apa? Di imbu-imbu itu apa toh, Pak, bahasa Indonesianya? Nggih, diimbu mawon, mboten napa-napa. Nggih, diimbu niko kan katanya itu bisa membuat ngefly, Pak. Itu termasuk minuman keras apa tidak? Padahal kan itu nira kalau enggak seperti itu kan bisa jadi gula, bisa jadi obat. Tapi kalau sudah dibleng kayak gitu ya, Pak, dibleng Iya. di itu Fermentasi. fermentasi nikolah, Pak, bahasanya. Oh, itu. Minuman keras. Minuman keras sebenarnya itu adalah, oke, bisa saya jelaskan sedikit. Mungkin nanti apabila penjelasan saya kurang akan saya jadikan PR untuk sesi berikutnya. Minuman keras itu adalah suatu minuman ataukah benda yang bisa memabukkan. Jadi semua hal yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan kesadaran ataukah bisa menghilangkan akal sehat kita, itu namanya minuman keras. Entah itu dari bahan ini, dan itu. Yang penting itu bisa menghilangkan akal kita, akal sehat kita, itu namanya minuman keras, kan seperti itu.
Enak atau tidak ya Pak ya? Rasa apa, Bu? Rasa apa, Mbak? Rasanya gimana ya Pak ya? Wah, kalau rasanya mohon maaf, saya pun juga tidak pernah mencobanya dan tidak berani mencobanya. Karena menurut cerita dari orang-orang yang sudah memakai, yang pernah saya jumpai, itu ketika sudah mencicipi satu kali pasti akan ketagihan. Berarti Entah enak rasa- ya Pak ya, kok ketagihan terus? Kemungkinan seperti itu bagi mereka yang sudah merasakan. Tapi kalau kita belum merasakan, anggap saja itu nggak enak. Seperti kotoran-kotoran lah seperti itu. Jadi untuk memperkuat diri sendiri, iman kita bisa beranggapan bahwa hal-hal yang seperti itu rasanya tidak enak dan seperti itu. Masih ada pertanyaan, Mbak? Ataukah masih belum jelas? Yang itu Pak, yang apa hasil dari ebleng itu haram apa enggak Pak kalau diminum Pak? Kalau hal-hal yang membuat akal menjadi hilang, akal sehat menjadi hilang itu biasanya hukumnya haram. Tapi untuk yang bleng itu kelihatannya saya belum bisa menjawab dan nanti bisa saya jadikan PR ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa saya jelaskan terkait itu beserta dasar-dasarnya. Ya, Pak. Gitu Mbak ya? Nggih. Oke Mbak. Kalau begitu saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah narkoba. Narkoba sebenarnya itu adalah alat ataukah bahan untuk kesehatan. Namun ketika digunakan tanpa ada resep-resep dari dokter, bisa membuat jiwa akal sehat menjadi hilang dan akhirnya menjadi hal-hal yang memabukkan ataukah menjadi haram seperti itu kalau narkoba. Oke, untuk selanjutnya adalah nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, kalau tadi dampak positif dari perilaku terpuji ada, sekarang adalah nilai negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Itu pasti tidak bisa dihindari bahwa hal-hal yang tadi saya jelaskan itu pasti bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, yaitu agama apa ya? Agama kita apa ya? Islam, Pak. Oh, agama Islam. Meskipun kita sebagai Islam keturunan, tapi hendaknya kita juga mendalami hal-hal seperti ini dan tidak pernah mencoba-coba hal-hal seperti itu karena itu kita yakini sebagai bertentangan dengan ajaran kita seperti itu. Untuk yang kedua adalah hilangnya budaya malu. Hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya sekarang itu setiap siswa malah lebih malu ketika dia berbuat baik daripada dia mengikuti anak-anak yang berbuat jelek. Ketika mereka dihukum, seperti hal-halnya yang kita lihat, tidak akan kapok, kan seperti itu. Jadi saya harap kalian semuanya sebagai pelajar Islam tidak melakukan hal demikian dan malah bisa mencegahnya. Untuk yang selanjutnya adalah menimbulkan masalah kesehatan. Terus dampak pemakaian narkoba sangatlah luar biasa. Meskipun kita tidak pernah mencoba dan jangan sampai mencoba, itu tetap kita yakini bahwa akan merusak kesehatan. Ngoten nggih. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah cara kita menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Kita menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan kadar iman? Apakah anak-anak semua punya cara? Bagaimana, Mbak? Sholat tepat waktu, Pak. Sholat tepat waktu. Ada yang lainnya? Ayo, ada yang lainnya? Pilih teman, Pak. Bagaimana, Mbak? Pilih-pilih teman. Pilih-pilih teman. Yang kira-kira yang gimana yang diajak berteman? Ya, yang berperilaku baik, toh, Pak. Berperilaku baik supaya kita bisa ketularan, ya seperti itu ya, ketularan ataukah ikut berbuat yang baik. Baik, Pak. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Kalau kita sebagai pelajar Islam yang bersekolah di MA ataukah madrasah aliyah, apabila kita
tidak tahu caranya meningkatkan kualitas akhlak, padahal kita sudah sering sekali mulai dari kecil sampai besar seusia ini mempelajari yang namanya pelajaran akidah akhlak. Tapi ketika itu belum juga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itu kan sangat disayangkan sekali. Seperti itu. Dan etika bergaul, ketika bergaul pun kita juga harus menggunakan adab yang bagus. Tidak seperti anak-anak yang ada di jalanan seperti itu, bisa kita lihat sendiri ketika kita lewat, banyak yang bergaul tapi dengan seenaknya sendiri dan tidak saling menjaga antar satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah mengatur waktu dengan baik. Nah, itu yang paling penting, bahwasanya kita harus bisa mengatur waktu dengan baik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah sudah ada yang mempunyai planning kehidupan sehari-hari ataukah jadwal kegiatan sehari-hari, Mbak-mbak dan Mas-mas? Buat agenda ya Pak ya. Nah, agenda harian seperti itu, mulai bangun tidur, kegiatan jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, sampai tidur lagi. Apakah sudah ada kira-kira? Gabut, Kadang-kadang, Pak. Gabut. Nggih, Pak, mau Kebiasaan online. remaja emang seperti itu, darah muda ya. Iya, Pak. Nah, hendaknya setelah menerima karena Mbak pelajaran ini. Viko baru aja putus. Putus apa, Mbak? Putus apa, Kemarin Mbak? curhat nangis-nangis Pak itu, Pak. Mbak Viko. Mungkin putus sandalnya. Oh, seperti itu. Jadi mulai sekarang. Pak, kemarin katanya Mbak Viko, Pak. Gimana, Mbak? Katanya kemarin Mbak Viko Maridotul Kolbi, Pak. Masya Allah, jangan seperti itu, ya. Nah, setelah menerima pelajaran ini, saya harap semuanya bisalah mengatur waktu jam sekian, agar hidup kita terarah dan teratur oleh waktu-waktu yang sudah kita tetapkan. Tapi tidak sesuai rencana, Pak. Nek pun direncanakan sok melenceng, Pak, biasanya. Melenceng sedikit di hari pertama nggak masalah, nanti di hari kedua dan berikutnya pasti terus. akan berkurang seperti itu. Ngoten deh. Nggih, Pak. Apakah ada pertanyaan? Ini sudah selesai untuk pelajaran ini. Apakah ada pertanyaan atau yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak. Semuanya sudah bisa dipahami. Sudah, Ya, Pak. Pak. Oh, ngoten. Berarti untuk materi hari ini kita kan sudah mempelajari yaitu akhlak pergaulan remaja, mulai akhlak yang bagus dan akhlak yang tercela. Nah, semua itu nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Kemudian saat tadi saya sudah mengirim LKPD ataukah tugas untuk kalian. Untuk hasil pengerjaannya nanti bisa dikirim saja lewat email. Ngoten nggih? Emailnya nanti bisa saya kirim lagi di grup WhatsApp. Nah, langsung lewat email saja karena sudah besar-besar, jangan cuma foto itu apa ya. Jadi lewat email biar lebih canggih. Sambil latihan. Nah, mungkin sampai di sini. Untuk apabila ada pertanyaan yang lebih lanjut yang tidak ditanyakan hari ini, bisa ditanyakan lagi di kemudian kesempatan ataukah nanti bisa lewat Japri, lewat WhatsApp atau apakah bagaimana? Karena saya yakin semuanya di sini sudah mempunyai HP karena sudah kelas 11 MA, lebih canggih, dan tugasnya nanti ada juga yang berhubungan dengan internet, jadi kalian mencari bahan jawaban dari internet, seperti itu. Ya, Pak. Pripun, ada pertanyaan? Sudah, Tidak, Pak. Pak. Alhamdulillah. Mungkin sampai di sini saya meminta tolong lagi pada salah satu siswa untuk memimpin doa penutup pembelajaran kita. Ya, Pak, ya. Masih Bro ya? Ya, mari teman-teman untuk siang ini kita membaca doa bersama-sama, membaca hamdalah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.